dari kelompok 7, pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan tentang keamanan informasi, yakni lebih tepatnya pada algoritma SHA 256. Nah, apa sih algoritma SHA 256 itu? Nah, mungkin sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu deh. Aku Delia Putri. Saya Amin Jenderal Arifin. Nama saya Muhammad Rizal Palevi. Saya Rashid Siddiq. Nah, daripada berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pengertian algoritma SHA 256. Sejarah algoritma. Kata algoritma berasal dari kata algorithm yang artinya proses berhitung. Pada tahun 825 Masehi, algoritma atau algorithm ditemukan oleh seorang berbangsa Arab, yaitu yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, atau yang sering kita sebut sebagai al-Khawarizmi. Algorithm menjadi kata algoritma yang memiliki arti yaitu sebuah tahapan atau urutan pada pembuatan suatu sistem. Pada saat itu, Al-Khawarizmi menulis buku dengan judul Al-Jabr wa Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau dalam bahasa Inggrisnya The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku tersebut, kita juga memperoleh kata aljabar, atau yang biasa kita kenal dengan algebra. Dalam buku yang bernama Aljabar, menjadi salah satu buku matematikawan yang paling banyak dibaca di Eropa pada abad pertengahan. Masuk dalam sejarah SHA-2. SHA-2 dipublikasikan pertama kali oleh Institusi Nasional Umum dan Teknologi atau INUK sebagai standar Federasi Amerika Serikat atau FIPS. Dalam pemerintahan Amerika Serikat, mengeluarkan paten dengan lisensi bebas pajak atau yang disebut dengan royalty free. Dalam SHA-2 terdapat beberapa keluarga dari 6 fungsi khas dengan perpendekan atau nilai khas yang berupa bit 224, bit 256, bit 384 atau 512. Pengkodean ini menggunakan jumlah pergeseran dan konstanta penambahan yang berbeda, tetapi strukturnya sebenarnya hampir identik, hanya berbeda dalam jumlah rentetan pengkodean saja. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kembali setelah ini lanjut ke materi selanjutnya. Nah, halo teman-teman, aku sendiri akan menjelaskan cara kerja SHA 256. Nah, SHA 256 ini ada beberapa tahapan. Tapi sebelum masuk ke tahapan, ya pahamilah sedikit ya. Jadi SH 256 ini akan mengubah masukan atau pesan yang masuk ke dalam message di gas 256 bit berdasarkan Secure Hash Signature Standard. Nah, pesan yang dimasukkan itu yang panjangnya lebih pendek dari 2 pangkat 64 itu harus dioperasikan oleh 512 bit dalam kelompok dan menjadikan sebuah message di gas 256. Next. Tahapan-tahapan ini kalau kita perhatiin ya nih, ada 3 tahap lah ya. Yang di awal ini nggak dikasih nama, guys. Jadi yang di awal ini cuma kasih kita masukin teks ya teksnya. Nah, habis itu baru di-convert ke binary. Exactly, atau sebenarnya, ya, actually. Itu nggak di-convert ke binary langsung. Kita menggunakan AIC, II, atau American Standard Code for Information Interchange. Kalau nggak salah gitu. Nah, baru di-convert ke binary. Nah, habis itu baru kita masuk ke pre-processing, di mana terdapat 3 tahapan, padding pesan, parsing pesan, dan set initial hash value. Habis itu baru masuk ke hash computation. Nah, hash computation ini terdapat beberapa juga, tapi di dalam kolom ada kolom. Ini kita kolom paling dalam lah. Itu untuk setiap blok pesan. Oh, jadi yang nanti di awal ini di pre-processing ini kita akan menentukan blok-blok pesan ini. Jadi ada M0 hingga MN-1. Nah, yang di sini nih nanti kita akan melakukan persiapan message schedule-nya. Habis itu baru initialize variable atau
inisialisasi variabel. Selanjutnya baru untuk T sama dan 0 hingga 63 akan dilakukan komputasi sesuai fungsi SH256. Nah, ini lebih baiknya kita lanjut aja ya. Pembahasannya nanti aja lah. Jumlahkan variabel A, B, C, D, F, G, H yang sudah dikomputasi dengan initial hash value. Habis itu, nah setelah kita jumlahkan, baru kita dapat gabungkan H0 hingga H7. Nah, H0 dan gabungan dari H0 hingga H7 itu merupakan nilai hash-nya atau message digest. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut, saya ini banyak mengambil materi dari PPTK Gusti Tamam. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Kak Gusti. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tahapan yang pertama. Oke, tahapan yang pertama itu adalah kita memasukkan nilainya atau teksnya. Ini kita misalkan ABC. Dan kita convert ke binary. Nah, tadi ABC. Jadi A itu binarnya adalah 011 00001, B 011 00010, C 011 00011. Nah, setelah itu kita gabungkan jadi M dari ABC, binary-nya itu ya gabungan dari yang tadi. Nih, ini sengaja saya beri sedikit ruang lah, senggang, sekat, biar nggak terlalu dekat. Selanjutnya kita masuk ke pre-processing. Ini padding pesan. Nah, di padding pesan ini, tadi nilai M-nya itu, kan ini dari nilai M atau binary dari convert ke binary dari A, B, C. Yang A itu kuningnya, B itu hijaunya, C itu birunya. Nah, selanjutnya di sini ada panjang pesan. L sama dengan 24 bit. Dari mana 24 bit tuh? Nah, gabungan dari ABC-nya itu tadi. Ini kan satu. A itu ada 8 bit. Nah, gabungin. 8, 16, 24. Nah, yang mana ini nih akan ditambah di pesan terakhir pada padding. Ditambahnya 0000111000. Kenapa Kak bisa kayak itu? Nanti lah ya. Nah, padding ini dilakukan dengan menambahkan nilai bit 1. Jadi setelah ABC, binary-nya ada nih. Nah, kita tambah 1. Habis itu baru selebihnya sampai nantilah nilai bawahnya ini. Jadi nanti kita akan nyari nilai K. Nah, seberapa banyak nilai K-nya ini itu sebanyak itu nolnya nanti. Jadi dia akan mengisinya. Di sini terdapat rumus, ya, di mana untuk mencari K dengan solusi berikut. Dengan solusi berikut. L tambah 1 tambah K sama dengan 448 modulus 512. Ini 448 modulus 512 ini 448 nih. L tambah 1 24 tambah 1 25. K 48 kurang 25. 423. Yuk kita gas lagi habis itu. Nah, ini tadi aku bilang nih merah nih satunya tadi tambah. Dan selanjutnya yang L tadi 24 tuh di bawah. Kenapa dapat segitu tadi? Itu dikarenakan ya binary-nya 24 tuh ya segitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke parsing pesan. Parsing. Nah, parsing ini akan menghasilkan nilai blok-blok. Nah, ini dia tadi. Nah, di parsing pesan ini akan menghasilkan blok dengan 512 bit. Nah, next, membagi setiap blok 512 bit menjadi 16 buah word 32 bit. Jadi gini, tadi kan 8888 nih. Nah, jadi dibagi 44 gitu. Jadi kalau ditambahi, dijumlahin ya. Ini ada 32 nih. 8, 16, 24, 32. Sini blok-blok pesannya tuh ada sampai 15 dan 15. Selanjutnya itu ada set initial hash value. Nah, ini udah ditentukan ya. Ini cara untuk dapat H0 pangkat 0 ini yang saya dapat di YouTube, saya takutnya salah, tapi ya udah, yang di YouTube itu dia tuh kayak diakarkan 2, habis itu akar 2, habis itu 1 di depannya itu
akan diganti dengan 0. Kemudian baru dilakukan proses convert to binary ya. Habis itu nanti bakal dapat ini. 6 kecil, 0, 9, dan lain sebagainya. Next, itu ada initial hash value. Ini nih ada di akhir, nanti nih agak nyambung nih ya. Ada CH, XYZ, ada sigma, ada theta, balik lagi. Ada rotate, ada shift. Kita lanjut aja dulu ya. Nah, selanjutnya ada mempersiapkan message schedule. Nah, di sini kita harus menyiapkan 64 buah 32 bit word. Nah, ini juga nih rumusnya nanti akan berguna di selanjutnya nih. Ini ada MT, W sama dengan MT, maaf, WT sama dengan MT. Ini untuk T-nya sampai 15, dari 0 sampai 15. Kalau dari 16 sampai 63, kita kudu mencari W-nya menggunakan rumus ini. Ini nilai M kita tadi, kemudian kita akan pindahkan ke W, atau WT sama dengan MT. Nah, kenapa tadi ini 00 kok jadi 6162? Nah, habis kita parsing tadi kan jadi 4 tuh ya. Nih, 4. Nah, ini nih ada nilainya nih. 0110 tuh 6. 0001 tuh itu tadi. Bentar. Nih, 1. Itulah. Dari yang bit 44 tadi tuh ada nilai. Setelah itu karena nggak lebih dari 16, maka WT itu sama dengan MT. Mana seterusnya hingga W sama dengan 63, I dikurang 1. Di mana I itu jumlah blok dari 512 bit. Selanjutnya kita masuk ke inisialis variabel A sampai H. Ini udah ditentukan BTW teman-teman yang tadi. Nah, jadi yang ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lanjut dulu ke nih, untuk jika T0 sampai 63 akan lakukan komputasi sesuai dengan fungsi hash 256. Nah, ini tadi. Ini ada rumusnya untuk mencari T1, T2. T1, T2 ini buat apa sih? Untuk mencari nilai A. Ini ada juga nih nilai E, untuk mencari nilai E. SHA 256 ini juga memiliki konstanta nih teman-teman. Nih, konstantanya dari 0 sampai 63. Nah, ini tadi yang ada CH tadi tuh loh, yang X, Y, Z. Nah, ini dia. Terusnya tuh dari sini nih. Ini ada E, apa nih gini ya? Apa ini antara SOR, aku lupa namanya ya Allah. E, F, E, G, ditambahkan. Ini juga ada MA, sigma 1. Di sini ya di ujungnya tadi jangan lupa kalau WT dikali dengan konstanta. Nah, ini yang nilainya tadi ya. Initial hash value. Pokoknya inisial variabel lah, inisial variabel. Ini A-nya berapa, B-nya berapa, dan lain-lain. Kak, ini udah ada A sampai H nih, ngapa cara lagi ya beda lah. Ini intermediate hash value untuk iterasi pertama. Kita cari. Selanjutnya, ini adalah variabelnya tadi. Setelah kita inisialisasikan sebelumnya. Selanjutnya, untuk mencari A sama dengan T2 ditambah T1 ditambah T2. Untuk mencari T1, rumusnya begini. H ditambah S1E tambah CHEFG ditambah KT ditambah WT. Sedangkan yang T2, SOA ditambah MAJ ABC. Nah, kita masuk pada pencarian pertama, ini pencarian T1. T1 sama dengan H tambah S1E tambah CHEFG tambah KT tambah WT. Ini diketahui bahwa WT-nya sekian. M1 61 62 63 80, KT-nya 428A, 2F 98, H-nya 5, BE 0C 2 19. SIE-nya adalah
rotation 6E, SOR rotation 11E, SOR rotation 25E. Sedangkan CHEFG itu ada E and F, SOR not E and G. Nah, ini didapatkan atau nilai ini udah ada dari yang tadi, dari yang kita inisialisasikan tadi, kita masukkan ke sini buat cari S1E. Setelah dimasukin nilai yang tadi, ketahuilah bahwa S1E itu nilainya 3587272B. Ini agak sedikit ribet ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah, S1E itu tadi udah dapat. Asalnya kita lanjut ke CHEFG-nya. Nah, di CHEFG itu kan tadi E and F, SOR not E and J. E-nya tadi kita dapat, nggak tahu. Yang di sini beda ya maksudnya. Bukan yang kita masukin yang pas diinisialisasi. Nah, F yang tadi ada, G yang tadi ada. Nih. Oh iya, betul berarti. Yang tadi masuk sini. Atau gini, ntar. Oh iya, 27F. Saya mohon maaf. Yang diinisialisasikan tadi masuk ke dalam sini. Setelah itu, barulah didapatkan E-nya berapa, F-nya berapa, J-nya berapa, barulah kita dapat mencari CHEFG-nya berapa. Nah, ini baru didapatkan tuh F85, C98C. Tip yang CHEFG tadi udah, selanjutnya kita masuk ke TA2. Oh ya, ini belum dijumlahin ya BTW. Dari kan udah dapet nih, hanya berapa, S1E-nya berapa, CHEFG-nya berapa, KT dan WT-nya berapa. Itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 54 DA 50 E8. Selanjutnya kita masuk ke TA2. TA2 ini rumusnya, iya jalannya itu ada SOA tambah MAJ ABC. Nah, ini dia. Cara mencari SOA itu dengan cara rotation 2A, SOR rotation 13A, SOR rotation 22A. Selanjutnya buat mencari MAJ ABC itu dengan cara A and B SOR, A and C SOR, B and C SOR. Nah, ini rumus yang ini tadi. Itu kan ada yang di awal tadi tuh, yang 3 kolom. Yang gini-gini. Nah, dapatnya itu dari mana? Ya dari ini. Apa namanya itu ya? Grafik yang tadi. Yang aku bilang nanti berpengaruh gitu. Ntar ya, nanti kita lihatin lagi. Nah, sebentar tadi saya lupa. Nah, di sini kita masuk ke SOA-nya. Nah, A-nya itu diketahui 6A, O9E, 667. Nah, setelah dimasukin, didapatkan bahwa SOA-nya CE20B47E. Nah, kita lanjut ke MAJ ABC. Di MAJ ABC ini, rumusnya ANB, SOR ANC, SOR BNC. Nah, tadi itu BC-nya diketahui, A-nya kita ambil dari yang sebelumnya, dari SOA. Nah, setelah itu, setelah kita ambil, didapatkan bahwa TA-nya 08909 AE5. Nah, setelah itu,
ditambahkan yang tadi yang T1 dan T2 sehingga mendapatkan A baru ini 5D6 A, E, B, C, D. Nah, A, E, B, C, D. Ini kita sudah mendapatkan hash value iterasi kedua ya. Ini yang kedua. Selanjutnya, kenapa tadi cuman yang ini aja? Karena kan yang paling ribet atau ya yang harus banget dicari itu yang bagian A buat dijelaskan. Nah, di selebihnya tuh ya sama aja, B-nya sama dengan A. Yang tadi C-nya sama dengan B, D yang di E, D ditambah T1. Selanjutnya, ini initnya. Kita ambil init ke 63 dikarenakan tadi WT dikali KT itu 64. Ambil paling akhir jadi 63. Nah, habis yang tadi itu kan kita jumlahkan variabel A, B, C, D, E, F, G, H. Ini sudah kita komputasi dengan initial hash value. Terus di plus init tadi. Ini rumusnya. A, B, C, D, E, F, G. Salah belum. Ya Allah, belum aku jelasin. Nih, ini yang baru tadi. Pada ini 63. Nah, yang ini di ini 0 yang di awal. Nah, habis itu kita jumlahkan sehingga inilah sini yang baru. Setelah itu kita masuk ke proses terakhir, ini menggabungkan H0 hingga H7, mengkombinasikan. Nah, di sini terdapat H0, H1 sampai H7, kemudian kita gabungkan aja. Sehingga kita dapatkanlah nilai hash atau message digest-nya. Tuh, udah gabungin yang tadi. Oh iya, ini ya. Wah, apa ini? Bentar ya, yang tadi. Nih. Nah, yang ini tadi saya bilang itu sama dengan ini. Ini penjelasannya gitu. Dalam hal grafik ya. Nih, CH, XYZ. Nih, CH, XYZ-nya tuh ganti dengan EFG. Tadi ada kan ya. Nah, soalnya ini sigma, MA, B, C, D. Ini yang dulu buat saya bingung banget itu ini. Theta rotation 7. Ngerotet 7 kali. Habis itu tetenya ngerotet 18 kali. Habis itu di shift 3 kali. Nah, itu masuk sih. Nih, teman-teman, kalau misalnya ada yang enggak diketahui atau masih bingung bisa ditanyakan. Soalnya mungkin kalau nggak ada yang nggak jelas ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, saya akan bantu balas sebisa saya. Pada bagian saya ini, saya akan menjelaskan dan menjalankan live code SHU256. Nah, di sini sudah terdapat code dari SH256. Jadi di sini kita akan coba menjalankannya. Nah, fungsi dari code ini adalah mengubah nilai teks menjadi nilai SH256. Contohnya di sini kita bisa menginputkan nilai teks. Jadi kita akan menginputkan nilai ABC, contohnya saja, dan kita enter, maka program akan encrypt nilai ABC ini menjadi nilai SH256 ini dengan nilai BA781 ini ya. Selanjutnya
kita akan membedah code-code yang ada pada source code ini ya, satu persatu. Nah, untuk yang pertama itu ada K. Apa sih K itu? K itu adalah konstanta ya. Jadi di sini SH256 ini menggunakan 64 nilai konstanta untuk membantunya mencampur bit selama perhitungan hash pertama. Jadi konstanta ini dihasilkan dari mengambil akar pangkat 3 dari 64 bilangan pertama. Nah, didapatkanlah hasil-hasil bilangan ini. Nah, selanjutnya itu ada initial hash. Berbeda dengan konstanta yang bernilai 64 bit, kalau initial hash ini bernilai 32 bit. Jadi untuk perhitungannya sendiri kurang lebih sama. Untuk perhitungan nilai dari initial hash itu diambil nilai akar pangkat 3 dari 8 bilangan pertama. Nah, dia menggunakan 8 bilangan pertama. Nah, selanjutnya itu ada operasi apa saja yang digunakan untuk SH256. Yang pertama itu ada shift right, yang mana shift right ini memiliki fungsi untuk memindahkan nilai bit ke posisi kanan. Nah, nilai bit tersebut akan bergeser dari sisi kanan hingga menghilang ya. Kemudian itu ada route right. Route right itu merupakan hampir sama dengan shift right ya. Jadi route right ini juga memindahkan nilai tersebut ke sisi kanan, tetapi dia bersifat kayak seperti looping. Nah, selanjutnya itu ada XOR dan juga add. Oke. Selanjutnya kita akan membahaskan fungsi yang ada pada codingan ini, yang mana itu ada fungsi sig0, sig1, s0, s1. Nah, fungsi dari sig0 ini merupakan nilai akan di rotate atau dipindahkan ke kanan sebanyak 7 kali, kemudian dilakukan hal yang sama sebanyak 18 kali, dan juga dilakukan SHR atau shift right sebanyak 3 kali ya. Nah, selanjutnya itu ada sig1 sama ya, dia melakukan right rotate 17 kali, kemudian right rotate 19 kali, dan SHR atau shift right 10 kali. Untuk S0 itu TMP, dia akan melakukan right rotate pada nilai A sebanyak 10 kali, kemudian sama nilai A sebanyak 13 kali, dan terakhir itu nilai A sebanyak 22 kali. Dan yang terakhir ada S1, dia akan merekrut nilai E sebanyak 6 kali. Selanjutnya dia akan merekrut nilai E lagi sebanyak 11 kali, dan yang terakhir itu sebanyak 25 kali. Nah, oke. Sudah diketahui operasi apa yang digunakan dan juga fungsi-fungsinya. Nah, di sini kita ada tahapan pre-processing. Di sini tahapan pre-processing ini merupakan tahapan di mana ketika kita melakukan inputan data, contohnya ABC, kan nilai tersebut akan di-print, kemudian nilai tersebut akan diubah menjadi binary. Nah, sebelum diubah menjadi binary, sistem akan mengkonvert nilai tersebut ke dalam tabel ASCII. Jadi ASCII ini adalah American Standard Code for Information Interchange. Jadi ketika nilai tersebut sudah dikonvert ke ASCII, dia akan melakukan perhitungan binarinya. Nah, setelah didapatkan nilai binarinya, maka akan dilakukan append 0x80 itu merupakan penambahan nilai 1 pada akhir nilainya yang sudah dijumlahkan tadi. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan penambahan, maka sistem akan menambahkan nilai 0 atau menambahkan append 0 ke sebanyak 64 bit dikurang dengan nilai yang sudah dihitung tadi. Berarti setelah angka 1 tadi ditambahkan nilai 0 sampai 64 bit. Nah, untuk tahapan processing, data-data yang sudah didapatkan pada tahapan sebelumnya itu akan dibuatkan sebuah blur message yang mana inisialnya itu W. Nah, jadi blur message itu berisikan data-data dari langkah sebelumnya yang sudah diubah jadi 32 bit.
Nah, karena sudah diubah menjadi 32B, didapatkan nilai W0 hingga W15. Nah, karena pada tahapan ini kita membutuhkan 64 data atau indeks, maka kita perlu menambahkan 48 indeks lagi dengan cara itu seperti ini contohnya sigma 0 sig 0 saja from bytes w indeks 15. Jadi data yang diproses itu kan dilakukan pencarian berdasarkan codingan pada line 65 hingga 69, kemudian didapatkan nilainya itu pada line 70. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada tahapan kompresi. Pada tahapan kompresi ini dibutuhkan initial hash, yang mana initial hash ini menjadi nilai dari A, B, C, D sampai H. Nah, ketika nah, jadi ketika nilai I itu kurang dari 64, maka dilakukanlah perhitungan ini. Jadi nilai yang nilai-nilai yang ada pada ketika nilai I kurang dari 64, maka dilakukan pencarian melakukan fungsi di bawah ini. Pencarian itu dilakukan dengan menggunakan nilai yang sudah kita inisialkan tadi, yaitu W tadi ya. Nah, untuk caranya itu yang pertama itu kita mencari TMP1-nya. Nah, dalam TMP1 itu kita perlu menggunakan nilai H ditambah sigma 1 ditambah CH ditambah KI. K ini ya konstanta tadi. Kemudian WI ini ya tadi inisialnya W tadi, kemudian dijumlahkan dengan modul. Oke. Nah, itu ada TMP2. TMP2 ini menggunakan sigma 0 ditambah dengan majority atau match. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan modul juga. Nah, untuk tahapan ini berikut ilustrasinya. Nah, langkah terakhir itu setelah kita melakukan perhitungan, maka perhitungan ini ditambahkan dengan initial hash-nya. Jadi ini initial hash yang mana nilainya itu adalah ini ya. Ini. Kemudian ditambahkan dengan perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, setelah dijumlahkan atau dilakukan operasi R, maka hasil-hasil tadi diubah menjadi heksadesimal ya. Setelah diubah ke heksadesimal, kemudian kita jumlahkan atau kita urutkan dari H0 hingga H7. Oke, sekian pembahasan source code dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rashid. Ini yang pertama kita buka PowerShell-nya. Nah, di sini untuk melakukan checksum pada Windows dengan menggunakan PowerShell, kita bisa mengetikkan yang pertama kita masuk dulu ke file directory penyimpanan dari file yang akan kita eksekusi untuk kita cari file hash-nya. Nah, kemudian kita ketikkan perintah get strip file hash garis miring nama file strip algoritma yang akan dipakai. Misalnya di sini kita contohkan algoritma SHA 256.
Nah, kemudian maka akan muncul nilai hash pada file yang kita jalankan tadi. Nah, kemudian kita akan cocokkan nilai hash yang baru saja kita eksekusi ini dengan file acuan yang tadi, yang ini. Kalau misalnya sama, berarti file kita ini sudah tidak memiliki kendala atau masalah. Nah, apabila nilai hashnya beda, maka file kita ini mempunyai kesalahan. Nah, oke, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, misalnya untuk file SH2 ini sebenarnya kegunaannya ada banyak, yaitu misalnya untuk integritas data, untuk keamanan dokumen juga. Nah, misalnya contoh lainnya yaitu software Adobe Acrobat Reader. Nah, sistem keamanan datanya juga menggunakan SH2. Nah, ini Adobe Acrobat Reader ini kan adalah software yang dirancang oleh Adobe untuk membaca dokumen, mencetak dokumen, dan menandatangani dokumen dengan format PDF. Nah, penggunaan fungsi hash ini adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan tanda tangan digital. Nah, algoritma SH2 ini memberikan autentikasi atau jaminan keaslian dari suatu data. Dan sistem keamanan data dipasang untuk mencegah pencurian, kerusakan, dan penyalahgunaan data yang terkirim melalui jaringan komputer. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya tentang implementasi algoritma SH2 pada software. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan SH2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu objek, maka diperlukan objek pembanding lainnya. Di sini objek yang akan dibandingkan yaitu antara SH2 dengan MD5 dengan objek perbandingan berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, algoritma SH256 menghasilkan pesan ringkas dengan panjang 256 bit. Dianggap mampu menahan serangan brute force. Sedangkan algoritma MD5 menghasilkan pesan ringkas dengan panjang 128 bit, cenderung mudah diserang brute force. Yang kedua, algoritma SHA256 termasuk dalam algoritma satu arah yang cukup kuat dibandingkan dengan algoritma sebelumnya. Yang ketiga, SHA256 tidak rentan terhadap serangan cryptanalysis. Yang keempat, kecepatan komputasi pada SHA256 sedikit lebih lambat dibandingkan dengan MD5. Yang kelima, SHA256 dan MD5 mempunyai kesamaan yaitu dalam kemudahan implementasi. Yang keenam, belum ditemukan collision pada SHA256. Yang ketujuh, kecepatan running time MD5 lebih baik dibandingkan dengan SHA256. Yang kedelapan, MD5 aplikasi yang dibuat hanya efektif digunakan untuk ukuran file kurang dari 40 MB. Sementara pada SHA256 bisa lebih dari itu. Yang terakhir yaitu SHA256 memiliki kelemahan pada hasil enkripsi yang berpeluang diprediksi memanfaatkan metode Kobayashi. Sekian, terima kasih.